Kalian nggak sadar ini Wiro, maaf Wiro ya. Kalian nggak sadar ketika kalian katakan Yesus anak yang dilahirkan Maria itu dominator, kalian telah menghina Yesus dan juga Maria. Kenapa begitu Faruk? Kalian ingin mengatakan kepada orang anak yang dilahirkan Maria itu nggak normal. Nggak normal karena ada manusianya, ada ketuhanannya. Jika seorang ibu melahirkan seorang anak yang ada kemanusiaan dan juga kebinatang-binatangannya, itu anaknya nggak normal. Di dalam Yohanes 13:14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Itu Yesus yang ngomong, bukan Viro. Bukan. Yesus yang ngomong. Siapa yang punya otoritas, yang bisa mengutus para malaikat? Siapa yang punya otoritas, yang bisa mengampuni dosa manusia? Ya kan? Aku udah diskusi sama teman-teman Islam, Islam yang lain. Sepakat sama-sama. Itu otoritasnya hanya Tuhan. Dalam ajaran Islam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada oknum lain. Nggak ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan itu. Otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, ketika Yesus bisa mengampuni dosa manusia, lah kalian paksakan pula Yesus itu hanya manusia. Bukan berbicara tentang kealahannya Yesus. Berbicara tentang ketuhanan. Nah, tadi saya pikir ketika berbicara tentang ketuhanan, si Pironya ini memberikan kepada kita, menarasikan kepada kita gitu loh. Seperti apa konsep ketuhanan di dalam Kristen itu sendiri. Tetapi ternyata dia berbicara tentang Yesus, ya. Kalau kita berbicara tentang Yesus, ya apalagi teman-teman Kristen nih, ketika berbicara tentang Yesus berdasarkan Bible itu sendiri, ya seharusnya jangan menurut kalian, jangan dulu menurut Kristen, jangan dulu menurut bapak-bapak gereja. Pandang dulu Yesus itu dengan kacamata Bapa yang mengutus dia. Yohanes 17:3. Pandang dulu Yesus yang mengkabarkan kepada ibunya perihal tentang kehamilannya, yaitu malaikat, yang tertulis dalam Lukas 1:31. Pandang dulu Yesus menurut pandangan wanita yang melahirkannya, yaitu Maria, yang tertulis dalam Markus 3:21 sampai seterusnya. Pandang dulu Yesus menurut kacamata Yesus itu sendiri, melalui apa-apa yang dikatakannya di dalam Bible. Jadi saya di sini mau menyampaikan kepada Rinda Viro, ya nanti silakan kamu narasikan siapa Yesus menurut Bapa, siapa Yesus menurut malaikat, siapa Yesus menurut Maria, siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri. Tidak ada yang lebih mengenal dan memahami Yesus daripada Bapa yang telah mengutus dia. Dari golongan manusia, tidak ada manusia di atas bumi ini pada masa lampau, pada waktu Yesus itu diutus, yang lebih mengutus Yesus, ya lebih mengenal Yesus daripada ibunya sendiri yang telah melahirkannya. Coba kita bedah ini satu-satu teman-teman. Siapa Yesus menurut Bapa? Yesus menurut Bapa yang tertulis dalam Matius 12:18 adalah hambanya Bapa. Yesus itu seorang hamba, bukan orang yang menghambakan diri pada dia. Yesus menghambakan diri kepada Bapa yang mengutus dia. Maka pantaslah dalam kesehari-hariannya yang dia tertulis di dalam Bible, Yesus itu melakukan peribadatan. Dia berdoa kepada Bapa, Lukas 6:12. Dia memohon perlindungan, keselamatan kepada Bapa, Matius 26:36 sampai 39. Dia meminta melakukan mukjizat atas kehendak Bapa, Kisah KPR 2:32, KPR 2:22. Dia seorang hamba, dia menunjukkan diri seorang hamba atas diri Bapa itu sendiri. Bapa memandang Yesus seorang hamba. Matius 3:17. Yesus pun menghambakan diri kepada Bapa. Dari data-data yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan malaikat yang mengkabarkan kehamilan ibunya? Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki. Maria mengandung orang. Malaikat tak mengatakan engkau akan mengandung Pencipta langit dan bumi,
Tuhan yang harus diibadahi, disembah. Tapi dia mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika mendengar hal itu, Maria tidak mengatakan, jangan apakah yang kulahirkan manusia atau Tuhan. Setelah dia lahir pun, dari cerita kisah tentang dia memang diperlakukan Maria sebagaimana seorang ibu memperlakukan anaknya. Yesusnya disusui, Yesusnya dicari ketika nggak pulang ke rumah. Markus 3, dimulai dari nomor 20, nomor 18 sampai dengan nomor 26. Dia dicariin. Sebagaimana ketika kita kecil dulu, sebelum kita sampai remaja dan dewasa, kita gak pulang ke rumah, kita dicari-cari sama orang tua kita. Kalaulah pada waktu itu Maria memandang Yesus itu Tuhan, ngapain dia cari-cari anaknya yang Tuhan? Kan gitu. Ngapain dia cari-cari? Mana anakku, mana anakku? Ngapain ku cari orang anakku Tuhan? Kan begitu. Nah, step by step kita kaji. Nanti silakan Viro paparkan siapa Yesus menurut Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes 17 nomor 3. Begitu dia kerangka berpikirnya. Baru nanti kita ke Kristen itu tadi. Siapa Yesus menurut Kristen. Ya, silakan. Oke, baik teman-teman. Ya, baik teman-teman ya. Udah diterima Bang Farud? Oh ya udah. Baik teman-teman ya. Terima kasih Bang Farud ya atas apa yang Bang Farud pertanyakan sama saya. Siapakah Yesus itu menurut Bapa? Siapakah Yesus itu menurut Bunda Maria? Oke, teman-teman ya. Aku baca teman-teman ya. Siapa sih Yesus menurut Bunda Maria? Di Lukas 1 teman-teman ya. Kita baca Lukas 1. Bapak dulu, Dinda Viro. Literasinya dari Bapak dulu. Siapa Yesus menurut Bapak, turun ke malaikat baru ke Bunda Maria. Bapak dulu. Oke, yang Bapak tadi teman-teman ya. Siapakah Yesus menurut Bapak? Di dalam Injil Yohanes berapa tadi, Bang? Bang Faru, Injil Yohanes berapa tadi yang Bang Faru kasih data tadi sama saya menurut Bapak Yesus itu apa? Oh, pakai literasi dataku. Ya, itu kan yang Matius 12. Matius 12 18. Baca dari mulai 12. Ayat 15. Matius 12 18 poinnya Matius 12 18 poinnya. Tapi literasinya dari Matius 12 15. Ya, oke. Ini berbicara tentang membayar pajak kepada kaisar ya, teman-teman ya. Membayar pajak kepada kaisar. Aku baca. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, salah baca itu Bang? Loh. Itu yang dibaca berapa? Datanya apa yang dibaca itu? Markus 12. Salah, Matius 12. Astagfirullah, sorry. Ayat 15 ya. Astagfirullah, sorry. Oke. Makanya nggak ditanggapin juga sama Bang Faru tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Oke, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi ya teman-teman ya. Kita baca aja teman-teman langsung ke ayatnya yang ke. Oke, ayatnya yang ke berapa tadi Bang Faru? 15 ya. Oke, ayat 8 aja. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang.
12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ayat 18 ya, yang ditanyakan oleh Bang Farud. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, apa yang dibaca itu? Apa ini, Bang Farud? Ini aku baca Matius loh. Apa ini? Yang nggak masuk, nggak sinkron loh. Bingung Matius pula ini, Bang berapa? Farud. Matius 12 ayat 15 kan? Bentar aku cek dulu. Aduh, nggak habis waktu saya ini. Aduh, gimana sih ini? Baca kamu itu, ya Allah. Aduh. Itu bukan Matius 12. Oh, Yesus hamba Tuhan. Astagfirullah. Iya. Sorry. Ya kalau fokus aku. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Jangan fokus. Oke. Yes, Pak. Tapi gimana nih, waktu jeda mau habis? Aku ambil aja waktunya dulu ya, Bang Farud ya. Udah nggak apa-apa. Dari cari ayat. Abis ini waktu apa-apa, kamu ya? lagi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Oke. Thank you. Makasih ya, makasih. Oke. Gagal fokus aku teman-teman. Oke ya, Yesus hamba Tuhan. Aku ambil aja. Kita ulang lagi waktunya. Apa? Deviro. Ulang lagi waktunya. Bentar dulu. Siap. Iya, tadi memang mungkin saya salah yang salah buka teman-teman ya. Bukan Bang Farud yang salah data. Tapi Lanjut. Oke, baik teman-teman. Yesus hamba Tuhan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu ya, Bang Farud ya. Sampai ayat 18 saja ya. Oke teman-teman, kita akan kaji teman-teman. Siapa sih Yesus menurut Bapa, ya kan? Ya, Yesus itu menurut Bapa dia adalah anak Allah itu sendiri loh. Yesus itu adalah anak Allah itu sendiri. Bahkan ketika aku langsung menjawab aja pertanyaan berkaitan juga dengan Bunda Maria teman-teman ya. Dengan berkaitan dengan Bunda Maria tadi. Karena jelas sekali ketika malaikat juga sampaikan berita kepada Bunda Maria bahwa anak yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah anak daripada Roh Kudus dan dia akan dikatakan sebagai anak Allah. Jadi jelas ya. Jelas sekali. Yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah anak Allah. Makanya Bunda Maria tahu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah. Jelas, Yesus itu adalah anak Allah. Dan siapakah Yesus menurut Bapa? Di dalam konteks Matius 12 ini jelas sekali. Jelas sekali. Di dalam ayat 18, lihatlah itu, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Emang benar, Yesus itu adalah hamba Allah, hamba Bapa. Karena dia adalah utusan. Emang benar. Tidak salah. Tidak seperti itu. Nah, makanya begini Bang Farud. Bang Farud begini, izin Bang Farud ya. Kenapa aku senang dengan pertanyaan itu dari Bang Farud? Begini. Di dalam kekristenan Bang Faruk, kami nggak pernah nyangkal Yesus adalah hamba Allah. Itu ya teman-teman ya. Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah rabi. Yesus itu adalah nabi. Kami orang Kristen nggak pernah nolak. Nggak pernah bantah kami. Karena memang begitu literasi di dalam Alkitab kami, di dalam Bible kami. Tetapi apakah dengan pernyataan-pernyataan itu terus kami menolak ketuhanan Yesus? Enggak. Nah inilah seringkali menjadi kegagalan buat teman-teman Islam memahami siapa Yesus. Gitu loh. Kenapa saya bilang begitu Bang Farud? Karena begini Bang Farud. Untuk mengenal tentang pribadi Yesus, Bang Farud juga harus kenal dulu siapa sih sebenarnya Yesus itu. Ngerti dulu siapa Yesus itu. Nah di dalam kekristenan Yesus itu memiliki dua natur. Yaitu natur ilahi dan natur insani. Nah yang seringkali dipertanyakan oleh teman-teman Islam, teman-teman Bang Farud itu, mempertanyakan kemanusiaan Yesus doang. Iya kan? Tapi nggak mau lihat ayat-ayat yang secara jelas menginformasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Gitu loh. Karena gini, di dalam pikirannya teman-teman, apalagi Bang Faruk berpikir begini, kok orang Kristen itu kan nyembahnya Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Sementara dalil-dalil dalam Alkitab tuh banyak sekali loh. Yesus itu cuma manusia, Yesus itu cuma utusan, Yesus itu cuma sebagai hamba Tuhan, ya kan? Banyak sekali loh. Tapi sayangnya begini, Bang Faruk nggak mau terima. Ada begitu banyak pula ayat-ayat dalam Alkitab itu yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya di dalam Injil Matius 9 ayat 6, di dalam kitab Wahyu 1 ayat 1, itu jelas sekali. Siapa sih yang punya otoritas untuk mengampuni dosa manusia? Siapa sih yang punya otoritas untuk mengutus para malaikat? Siapa? Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah apa ya buat teman-teman ketika bertanya sama iman kekristenan. Karena yang mereka dasari bahwa Yesus itu hanyalah sebagai manusia doang, bukan Tuhan. Nah, ini makanya aku bilang. Nah, di dalam kekristenan Bang Faruk, jelas sekali ya, ayat yang Bang Faruk kasih tadi, memang benar. Kami nggak bantah. Menurut Bapak dalam konteks ayat itu, Matius 12 itu jelas, Yesus itulah hamba Allah, hamba Tuhan. Jelas, nggak salah itu. Karena dalam konteksnya sebagai apa? Sebagai utusan. Natur kemanusiaan dia yang dilihat di situ. Bukan natur keilahiannya. Gitu loh. Nah, ada ayat-ayat yang nanti akan saya buktikan sama Bang Faruk bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada banyak ayat-ayat yang aku sampaikan, akan aku kasih sama Bang Faruk. Jadi jelas ya, pertanyaan Bang Faruk itu udah jelas. Kalau Bang Faruk, siapakah Yesus itu menurut malaikat-malaikat? Ya kan, aku jawab aja. Jangankan menurut malaikat, Yesus pun mengutus malaikat loh. Kalau Yesus yang otoritas menurut Bang Faruk hanya manusia biasa, kok kenapa dia bisa mengutus malaikat? Dan aku bisa kasih kesimpulan, Bang Faruk juga akan mengiyakan saya jika saya bilang begini, Bang Faruk, yang bisa mengutus malaikat itu otoritasnya pasti siapa? Pasti Tuhan. Pasti Bang Faruk akan iyakan saya. Nah, di dalam hal ini Yesus pun lakukan hal itu. Nanti aku kasih datanya sama Bang Faruk. Aku kasih ayatnya dan sama Bang Faruk. Cuman karena persoalan di sini Bang Faruk bertanyakan sama saya kan tentang siapa Yesus menurut Bunda Maria, siapa Yesus menurut Bapa, dan siapa Yesus menurut malaikat. Jelas Bang Faruk ya. Jadi pahami dulu Bang Faruk. Ada konteks-konteks ayat Alkitab yang menginformasikan dan menceritakan bahwa Yesus adalah manusia. Tapi jangan lupa, ada banyak ayat-ayat Alkitab juga yang menginformasikan dan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti kita akan kupas siapa Yesus yang adalah Tuhan. Karena sekarang ini kita kupas Yesus adalah manusia. Nggak masalah teman-teman. Itu Bang Faruk. Loh, undangannya mana? Udah. Silakan Bang Faruk. Oke. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk menyelamatkan angan-angan dari teman-teman Kristen ini, mereka lebih mengutamakan doktrin dan juga dogma yang ada pada mereka. Kita sudah memberikan data Matius 12 nomor 15 sampai 18 tadi. Dia sudah mengakui Yesus itu adalah hamba. Hambanya Bapak, Yohanes 17 nomor 3. Ketika dia menjadi utusan. Tetapi ketika membaca literasi Matius 12 dari nomor 15 sampai 18, Dinda Viro ini menyisipkan lagi perkataan anak Allah. Sementara konteks dari perkataan anak Allah tidak ada di dalam data tersebut. Tidak ada di dalam data tersebut. Fix Yesus itu seorang hamba. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah hambanya Bapa itu sendiri yang telah mengutus dia. Lalu si Piro mengatakan, nanti Bang Faruk akan kutunjukkan bahwasanya ada data bahwasanya Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jika saja ayat itu ada di dalam Bible, ada dalam kitab lain di dalam Bible, berarti saat ini Viro ini sedang memperjuangkan imannya bukan kepada kami umat Islam, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus Yesus. Kalau Anda berupaya mencari-cari data di mana Yesus kalian katakan Tuhan, di mana Yesus kalian katakan Allah atau Bapa itu sendiri, berarti saat ini Viro tidak sedang berdebat denganku. Viro tidak sedang berdebat dengan umat Islam. Viro sedang berdebat dengan Bapa itu sendiri. Dengan tujuan apa? Ingin membantah. Ketika Bapak menyatakan, bahkan Yesus sendiri menyatakan dia adalah hamba, Anda mau membantah. Jangan Yesus. Kau tuh bukan hamba. Kau itu Tuhan. Kau itu apapun ceritanya kau tuh Tuhan. Kau bukan hamba. Lalu Yesus mengatakan lagi. Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan diriku sendiri. Penghakimanku adil dari apa yang ku dengar.
Lalu kan bantah lagi, enggak Yesus, kau itu Tuhan, kau itu bukan utusan. Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak bisa didengar. Dia yang bersaksi tentang aku. Enggak Yesus, pokoknya kau Tuhan. Kan kasihan Yesusnya Piro kan. Fitnah-fitnah seperti itu. Jelas di dalam data yang kita sampaikan tadi, Matius 12 nomor 15 sampai 18. Bapak saja mengatakan Yesus itu hamba. Dan Yesus sendiri tidak malu menghambakan diri kepada Bapa. Lukas 6 nomor 12, Matius 3 26 nomor 36 sampai 39. Lalu kalian membantah. Makanya saya bilang tadi sama si Piro ya, pandangan teman-teman Kristen terhadap Yesus adalah fitnahan dan juga kehinaan yang disangkakan terhadap Yesus itu sendiri. Pandangan teman-teman Kristen terhadap Yesus itu adalah fitnahan dan penuh dengan hinaan yang diarahkan kepada Yesus itu sendiri. Kenapa begitu? Yang pertama, Bapak menyatakan dan Yesus mengakui gitu loh, diri dia adalah seorang hamba. Lalu kalian menyatakan, menduga Yesus itu dan memaksakan Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus tidak memiliki ciri-ciri sifat dan kekuasaan Tuhan. Ketika kalian paksakan Yesus itu Tuhan, masa Tuhan ditangkap oleh manusia, yaitu tentara Romawi? Masa Tuhan yang diadili di depan mahkamah agama? Di dalam Lukas 22? Masa Tuhan dipukulin, diludahin? Apalagi diambil pakaiannya dalam Markus 15? Yang lebih konyol lagi, ya, yang penuh kehinaan terhadap diri Yesus tadi ketika kalian paksakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kalian katakan Tuhan mati dibunuh oleh ciptaannya. Itu semua penghinaan. Gitu loh. Penghinaan apa terhadap apa? Penghinaan terhadap diri Yesus sendiri. Saya seorang satpam, gitu loh. Ada beberapa hal yang saya tidak mampu lakukan sebagaimana seorang jenderal mampu melakukan. Tapi dipaksa orang saya jadi jenderal. Itu sebuah olok-olokan jadinya bagi saya. Saya satpam dipaksakan menjadi jenderal, itu olok-olokan. Yesus hamba kalian paksa jadi Tuhan, itu jadi olok-olokan bagi diri Yesus itu sendiri. Seganteng bapaknya, belum bapaknya jiwanya. Oke, baik teman-teman ya, keren loh Bang Faruk mempertanyakan sama saya tentang Matius 12 tadi kan. Tadi kan Bang Faruk tanyakan siapa sih Yesus menurut Bapak ya, aku udah jawab ya. Tapi dipersoalkan lagi tentang kata anak loh. Oke, nggak masalah teman-teman ya. Oke, Bang Faruk, aku kasih tahu sama Bang Faruk ya. Matius 3 ayat 17 Bang Faruk. Siapa sih menurut Bapak itu siapa sih? Yang kita tadi Bang Faruk tadi singgung tentang kata anak loh. Kita akan lihat teman-teman ya. Siapa sih? Oke, aku kasih tahu. Bang Faruk, Matius 3 ayat 17 berkata begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Diperkuat lagi di dalam Injil Markus 1 ayat 11 teman-teman ya. Perhatikan. Kita akan lihat teman-teman. Nah. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi jelas teman-teman, Yesus itu dalam sudut pandang Bapa, dia adalah anak Allah. Gitu loh. Dalam konteks kemanusiaannya dia. Oke, sekarang kita akan buktikannya aja teman-teman. Tadi kan Bang Faruk ngomong dari tadi kan bilang, kenapa sih kami itu orang Kristen itu bisa aja ya seperti itu, ya kan? Artinya menyala-nyalakan bahwa Yesus sudah jelas-jelas manusia loh, jelas-jelas bukan Tuhan loh. Kenapa sih kalian paksakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekarang kita akan buktikan teman-teman ya, kita akan buktikan. Bang Faruk,
Aku yakin Bang Faruk akan sepakat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa satu-satunya yang punya otoritas yang bisa mengampuni dosa manusia, pasti kita akan sepakat sama-sama hanyalah Tuhan. Dan satu-satunya juga yang punya otoritas yang bisa mengutus para malaikat-malaikat itu hanyalah Tuhan. Dan aku bisa yakinkan bahwa Bang Faruk juga akan sepakat dengan saya. Nah sekarang kita akan buktikan Yesus bisa tidak seperti itu. Oke teman-teman perhatikan. Aku akan buka dalam Injil Matius 9 teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Injil Matius 9. Oke Matius 9 ayat 6. Oke aku baca teman-teman ya. Aku baca ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ingat teman-teman ya, Matius 9 ayat 6. Supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan pasti kita akan sepakat sama-sama bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Kalau dalam ajaran Islam pasti Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus buktikan kealahan dia. Dia bisa mengampuni dosa manusia. Yang kedua Bang Faruk ya, yang kedua, yang punya otoritas yang mampu dan bisa mengutus para malaikat itu hanyalah Tuhan. Dalam Islam ya pasti Allah Subhanahu wa taala. Aku akan buktikan sama Bang Faruk bahwa Yesus pun mengutus para malaikatnya. Datanya ada di dalam mana? Datanya ada dalam Matius 13:41. Aku baca teman-teman ya. Matius 13. Nah, ini untuk membuktikan sama Bang Faruk, ya kan? Ayat 41. Aku baca ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Yesus akan mengutus malaikat-malaikatnya yo. Diperkuat lagi di dalam Wahyu 1 ayat 1 teman-teman ya. Aku baca teman-teman. Wahyu 1 ayat 1. Oke teman-teman. Wahyu 1 ayat 1 begini teman-teman. Inilah wahyu Yesus. Inilah wahyu Yesus. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Siapa yang mengutus malaikat? Yesus. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi jelas ya teman-teman ya. Nggak ada keraguan, nggak ada sesuatu yang bisa mendasari iman kekristenan untuk nolak Yesus yang adalah Tuhan. Karena dari dua sumber aja itu teman-teman udah membuktikan yang bisa mengampuni dosa manusia hanya Tuhan otoritas penuhnya. Yang bisa mengutus para malaikat itu hanya Tuhan otoritas penuhnya. Nggak ada yang lain, oknum manapun nggak ada. Nabi sekelas siapapun nggak ada. Cuman Tuhan yang bisa lakukan itu. Dan sekarang Tuhan Yesus kami sudah buktikan kealahan dia. Sudah buktikan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Karena apa? Dia bisa mengampuni dosa manusia. Dia bisa mengutus para malaikatnya. Itu Bang Faruk. Dari dua keterangan itu sudah bisa menjelaskan sama Bang Faruk bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman ya, izin ya, dibantu tap-tap layar teman-teman. Terus di follow-follow teman-teman ya, di support-support akunnya. Ya, biar teman-teman di bawah yang menyimak ya. Tadi si Piro itu membawa dalam Matius 5:17. Inilah anakku yang kasihku, padanya dia aku berkenan. Siapa yang bersuara di situ? Bapa. Nah, sementara di sisi lain, dalam Yohanes 5:37, Yesus itu berkata, Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Suaranya nggak bisa kau dengar. Rupanya nggak bisa kau lihat. Ternyata Yesus berbohong. Matius bisa dengar suara Bapa meskipun dia tidak ada di tempat kejadian. Di sinilah letak blundernya gitu loh. Di sinilah letak kontradiksinya. Apa-apa yang menjadi iman teman-teman Kristen dengan apa-apa yang tertulis di dalam kitabnya. Kan yang ngomong Yesus ini. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau dengar, lihat. Selaras juga di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dia yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia yang bersemayam di dalam terang,
Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Ternyata Matius bisa mendengar suara Bapa. Ternyata lebih hebat dari lagi Matius daripada Yesus itu sendiri. Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus menerima firman, dia tidak berkata, sebab segala firman yang telah ku dengar, telah ku sampaikan kepada mereka. Yesus tidak menggunakan diksi dengar, tapi kau sampaikan, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepadanya. Berarti penyampaian firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus itu tidak melalui pendengaran, tapi disampaikan. Proses penyampaiannya bisa jadi melalui hati sanubari dia. Itulah salah satu proses turunnya wahyu. Jadi maaf ya Viro ya. Inilah poin yang ku dapat ketika aku belajar Kristen dulu. Jangankan Kristen dengan Yesus. Yesus dengan apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Lukas beserta Paulus, ya, Yesus dengan Matius cakar-cakaran. Yesus dengan Markus cakar-cakaran. Yesus dengan Lukas, Yohanes, Paulus cakar-cakaran. Semua cakar-cakaran. Maka nggak heran teman-teman Kristen dengan denom Kristen lainnya cakar-cakaran. Terus blunder yang kedua lagi, kan gitu, blunder yang kedua lagi. Anda katakan, jika memang Yesus itu hanya sebatas utusan, kenapa dia bisa mengampuni dosa? Nah, ini blunder lagi. Kalaulah memang Yesus bisa mengampuni dosa, kenapa kalian paksa dia mati untuk nebus dosa? Kenapa dia dipaksa mati untuk nebus dosa? Kan kacau kali, kasihan anak orang kan. Dia bisa mengampuni dosa ini. Dalam iman kalian dia bisa mengampuni dosa. Jadi kenapa kalian paksakan dia harus mati di kayu salib dengan mengalami proses penganiayaan dan kehinaan seperti itu untuk nebus dosa? Kalau gitu cukup saja Yesus mengatakan, dosamu sudah kuampuni, dosa kalian sudah kuampuni, sudah selesai. Ini pakai dibunuh pula lagi anak orang. Kan kasihan kan? Kalau dia bisa mengampuni, kenapa kalian paksa dia untuk menebus? Kan nggak masuk akal di situ. Ya, nanti coba dipertanggungjawabkan itu. Jika memang dia, mana kotak susunya tadi? Jika memang dia bisa mengampuni, kenapa dia kalian paksakan mati untuk menebus dosa? Bentar, ini aku punya narasi berikutnya ini lagi ya. Mau aku tanggapin yang ini. Nih, Matius 13:41. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Sebagaimana seorang utusan itu bisa memerintahkan malaikat. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pun sendiri, dia bisa memerintahkan malaikat. Dalilnya dari mana? Dalam sebuah hadis ketika Nabi kami dilempar di kota Taif. Apa kata malaikat Jibril kepada dia? Ya Rasulullah, berikan perintah kepadaku. Maka akan kuperintahkan malaikat gunung untuk melemparkan gunung Tur itu kepada orang-orang di Taif. Boleh seorang utusan itu memerintahkan malaikat. Karena dia mendapat kekuasaan penuh dari dari Allah, Tuhan Rabbul Alamin, yang telah menciptakan seluruh manusia beserta malaikat. Gitu. Ya, silakan. Dinda Wiro. Santai aja, Wiro. Santai aja. Jangan panik kali gitu loh. Jangan tegang kali, santai aja. Biar akalnya ini, ya biar berpikirnya itu rileks, jangan kaku ya. Santai aja ya. Aku santai aja loh. Sambil nyimak apa yang disampaikan Bang Faruk loh. Aku santai aja loh. Aku nggak gimana, nggak kaku-kaku juga. Biasa aja lah. Oke, gini Bang Faruk ya, aku hargai apa yang disampaikan oleh Bang Faruk. Tapi intinya Bang Faruk begini, apa yang disampaikan oleh Bang Faruk dalam ranah kekristenan itu udah salah total. Itu udah gagal dalam memahami siapa Yesus. Makanya kan dari awal aku bilang sama Bang Faruk, untuk belajar tentang kristologi, belajar tentang Yesus, pahami dulu siapa Yesus. Ngerti dulu siapa Yesus. Kalau Bang Faruk itu nggak ngerti siapa Yesus, hanya memahami Yesus pada batasan manusia aja,
pasti akan gagal ketika memahami ada ayat-ayat yang menjelaskan ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Itu loh. Itu maksud saya. Makanya pahami dulu siapa Yesus. Nah, di dalam kekristenan itu kami nggak pernah nolak Yesus itu dalam naturnya sebagai manusia dan naturnya sebagai Allah. Karena sama-sama memiliki dasar, memiliki data di dalam ayat Alkitab kami. Itu benar nggak bisa kami bantah di situ. Gitu loh. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalaupun Bang Faruk menolak dengan apa yang saya narasikan tadi berdasarkan data di dalam kitab Matius 9 ayat 6 dan juga ada di dalam kitab Wahyu ayat 1 berkaitan dengan yang bisa mengutus malaikat, yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanyalah otoritas Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak no problem teman-teman. Tapi di sisi lain aku udah buktikan sama Bang Faruk bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu loh. Sekarang Bang Faruk nyinggung-nyinggung tentang Markus, tentang Yohanes, tentang Matius, katanya garuk-garukan, ya kan? Ini nggak ada konteksnya berbicara tentang ketuhanan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, karena yang kita bicara sih tentang ketuhanan aja, ya kan? Jelas sekali Bang Faruk, sangat jelas. Data-data yang Bang Faruk kasih itu kami nggak bantah, karena itu konsepnya berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Gitu loh. Nah, yang kita bahas ini tentang kealahan dia loh, ketuhanan dia. Bisa nggak Viro kamu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekarang pernyataan saya begini Bang Faruk. Kira-kira ya teman-teman, kira-kira Bang Faruk itu bukanlah presiden. Tapi ada yang manggil-manggil Bang Faruk. Presiden Faruk. Presiden Faruk. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bang Faruk? Toh notabene Bang Faruk adalah bukan presiden. Pasti Bang Faruk secara jujur akan ngomong begini. Hei, jangan manggil aku presiden loh. Aku bukan presiden Viro. Aku cuman rakyat biasa. Aku bukan presiden. Kamu salah, ya. Mungkin akan ada orang yang manggilnya Bang Faruk, mesti izin ya. Mungkin bisa dibilangnya mungkin guru. Bang Faruk guru Bang Faruk. Mungkin Bang Faruk akan merasa begini, loh, aku bukan guru loh. Dan Bang Faruk mungkin akan tegas bilang begini sama mereka, aku bukan guru. Sorry men, gua bukan guru. Ya kan? Nah sekarang kenapa aku bawa narasi itu Bang Faruk? Karena Bang Faruk di dalam Injil Yohanes 14 kita baca di situ ada dua tokoh, dua rasul Yesus, dua murid Yesus yang secara eksplisit nyebut Yesus Tuhan. Siapa itu? Thomas dan Filipus. Ketika ada perdiskusian, perbincangan antara murid-murid Yesus dengan Yesus berkaitan dengan Bapa di sorga, berkaitan dengan keberadaan Bapa itu gimana, Yesus jelaskan sama mereka. Dan di situ ada dua pernyataan secara eksplisit, dua pengakuan daripada Rasul Yesus, daripada murid Yesus. Yang pertama Thomas manggil Yesus Tuhan. Itu loh. Apakah ada penolakan? Gak ada. Aku buktikan teman-teman ya. Injil Yohanes 14 teman-teman ya. Dikit lagi teman-teman. Aku buktikan ya teman-teman ya. Injil Yohanes 14. Oke, baik teman-teman. Nah, ini 14 ayatnya yang ke-5. Oke, aku baca teman-teman ya. Kata Thomas kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan. Lo Thomas panggil Yesus Tuhan Bang Faruk. Yesus nggak ngomong begini sama Thomas. Thomas, lu salah. Gua bukan Tuhan. Jangan panggil aku Tuhan karena aku memang bukan Tuhan. Itu loh. Ya kan? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus dalam ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 6. Tadi Thomas, sekarang Filipus. Kata Filipus kepada Yesus apa? Tuhan. Dan Yesus pun nggak bantah. Yesus nggak nolak, Filipus, kamu sama aja sama Thomas. Salah manggil saya Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada bantahan dari Yesus. Makanya saya bilang sama Bang Faruk, ketika Bang Faruk bukan presiden, terus dipanggil orang presiden, bisa nggak Bang Faruk jujur di situ? Aku bukan presiden loh. Iya kan? Nah di sisi situlah kita akan lihat, Yesus dipanggil Tuhan. Dia jujur. Dia nggak bantah di situ. Karena emang benar kapasitas Yesus itu, di samping dia naturnya manusia, dia juga ilahi di situ Bang Faruk. Ya? Jelas Bang Faruk ya? Oke. Ya, kembali lagi ya. Sebenarnya
waktu yang dimiliki Viro tadi sedikit pun tidak menanggapi ya narasi-narasi dari kita tadi, pertanyaan-pertanyaan dari kita tadi, ketika kita menyampaikan tadi kepada dia, jika memang Yesus itu bisa mengampuni dosa, jika memang Yesus itu bisa mengampuni dosa, kenapa dia kalian paksakan mati di kayu salib untuk nebus dosa? Kenapa? Analoginya begini nih si Wiro nih. Wiro ini berhutang. Udah, lalu ada orang ketiga di antara kita bisa mengampuni hutang kau. Kan gitu. Kalau orang itu bisa mengampuni hutang-hutangmu, untuk apa orang itu kau buat mati di kayu salib untuk melunaskan hutangmu? Kan itu sebuah perbuatan yang tidak memiliki akal itu. Di sisi lain kalian katakan Yesus bisa mengampuni dosa. Di sisi lain kalian pasangkan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Gimana? Itu dulu maunya tadi. Si Wiro tanggapin, ya. Terus yang kedua, ya, si Wiro itu harus fokus dulu. Dari awal tadi, saya nggak mau tahu pandangan Kristen itu terhadap Yesus. Saya nggak mau tahu. Literasi kerangka berpikirnya saya sudah sampaikan tadi. Kita masih kepada pandangan Bapak terhadap Yesus. Kalau kita gunakan pandangan Kristen terhadap Yesus, yang kalian katakan Tuhan, di zaman sekarang ini semakin amburadul. Tak sedikit Oki semalam diskusi sama aku. Oki, dia ngaku dirinya Tuhan juga, coba. Aku Tuhan, kata si Oki. Atas komalku, katanya. Cobalah, banyak kali Tuhan kalian jadinya. Makanya saya tidak mau mengutip literasi dulu dari pemahaman teman-teman Kristen. Aku nggak mau tahu ini dalam pandangan kalian siapa itu Yesus, itu nggak mau tahu. Tapi kerangka berpikirnya siapa Yesus menurut Bapa, siapa Yesus menurut malaikat, siapa Yesus menurut Maria, siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri. Analoginya itu begini nih, saya berikan lagi analogi ya buat si Wiro. Aku punya anak nih, kan gitu. Yang lebih mengenal anakku itu adalah aku. Ketika orang ingin mencari tahu tentang anakku, informasi A1 yang diterima orang itu dari informasiku, orang tuanya. Kalau ada orang mengatakan anakku tuh giginya misalkan 1, kan gitu dibilang orang yang ketiga itu mendengarkan, bisa saja orang itu tidak percaya. Karena apa? Dia tidak pernah bertemu anakku, informasi yang diterimakan dari tetanggaku, bukan dari aku orang tuanya. Tapi ketika dia datang ke rumahku, aku sendiri menceritakan tentang anakku. Apa yang ku sampaikan adalah benar apa adanya dengan kondisi anakku. Itu yang mau ku sampaikan tadi. Terus yang ketiga, ketuhanan Yesus itu hanya sebatas dan angan-angan teman-teman Kristen. Makanya berkali-kali saya katakan ketika teman-teman Kristen diajak diskusi, apapun literasi yang kita sampaikan, apapun data yang kita tunjukkan, apapun informasi yang kita katakan sampai kepada pendengaran mereka, mereka menyimpulkan pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Jelas Matius 12, 15 sampai 18 kita baca tadi, sudah bersama-sama kita baca Yesus itu hamba. Tapi kalian menyimpulkan pokoknya Tuhan. Apapun narasinya, apapun informasinya, kalian paksakan pokoknya Tuhan. Dan saya, mantan Kristen sendiri sudah tahu, kalian hanya berpegang kepada doktrin dan dogma. Terus yang keempat, Anda berbicara tentang, Anda berkatakan Rasul Yesus, Rasul Paulus, Yesus mengutus utusannya, itulah Rasul Matius, Rasul Lukas, Rasul-Rasul yang lainnya. Dinda harus ketahui kata rasul itu terbitan LAI. Yesus nggak pernah mengatakan ciri-ciri rasul palsu, nggak ada. Lisan Yesus yang kalian tuh baca di dalam Bible itu tidak pernah mengatakan rasul, tapi nabi. Karena memang apostolos lebih pantas dikatakan sebagai utusan, bukan rasul. Ya, kata rasul dalam terjemahan Bible itu terbitan LAI. Jadi yang mengangkat Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus menjadi rasul itu bukan Yesus tapi LAI. LAI yang mengangkat mereka jadi rasul, bukan Yesus.
Begitu Dinda ya, lanjut. Mampet hidung kuah. Santai aja Bang Faruk. Katanya mau santai. Santai aja lah. Bentar teman-teman. Makanya aku cuman pingin satu arah aja teman-teman ya. Supaya aku nggak kecoblosan ngomongnya bahas tentang imannya Bang Faruk gitu loh. Oke teman-teman ya, tadi Bang Faruk nyinggung kan, kami dari tadi Bang Faruk nyinggung, kami yang paksakan Yesus Tuhan, kami yang paksakan Yesus Tuhan. Kapan orang Kristen paksakan Yesus Tuhan? Di mana pula datanya dalam Bible kami orang Kristen paksakan Yesus Tuhan? No. Di dalam kekristenan, kami nggak pernah maksakan Yesus itu adalah Tuhan, nggak pernah kami. Karena apa? Emang dari sononya kata Yesus sendiri loh, sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Nggak pernah kami maksakan, Bang Faruk, aduh gimana ya, tapi nggak apa-apa lah. Kami nggak pernah maksakan Yesus itu adalah Tuhan ya teman-teman ya. Karena dia memang udah Tuhan. Ngapain pula? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya udah menjelaskan Yesus Tuhan kok, kenapa kami pula paksakan Yesus itu adalah Tuhan? Iya kan? Sekarang pertanyaan Bang Faruk, apa sih sebenarnya tujuan daripada penyalipan Yesus? Katanya Yesus sudah mengampuni dosa manusia. Kenapa juga ada pengampunan dari Yesus berkaitan dengan sesuatu yang disampaikan oleh manusia ketika mereka berdosa? Kenapa? Bang Faruk, ingat Bang Faruk ya. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Di dalam Injil Matius 9 ayat 6. Supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya apa? Dalam pelayanan Yesus sebagai manusia, sebagai utusan, dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Nah, di sini saya juga mau jelaskan tentang karya salib itu Bang Faruk. Bang Faruk harus ngerti dulu dong Bang Faruk. Penyalipan Yesus di kayu salib itu, ya, maknanya adalah Yesus menebus manusianya, bukan menebus dosa. Tapi Yesus menebus manusianya dari pelanggaran, dari kutuk akibat dosa, dari konsekuensi akibat pelanggaran dosa. Contoh misalnya, seharusnya Viro yang mati binasa loh, karena dosa Viro. Tapi Yesus lah di atas kayu salib menanggung semua penderitaan Viro. Makanya ada ayat yang seringkali dikatakan oleh teman-teman di dalam kitab Galatia, terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Sebenarnya bukan karena dosa Yesus, bukan karena Yesus pelaku dosanya, bukan. Tapi karena dosa kita lah, karena kutuk kita lah yang ditanggung, gitu loh. Artinya konsekuensi pelanggaran kita lah yang ditanggung oleh Yesus. Makanya orang Kristen Bang Faruk yang percaya dan yang melakukan itu nggak akan dihukum binasa lagi di neraka. Karena udah ditanggung semua oleh Yesus di atas kayu salib. Kami nggak mendapat bagian lagi di dalam neraka. Gitu loh. Itu yang ditanggung Yesus. Makanya kenapa Yesus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan dosa Bang Faruk. Bukan dosa yang diselamatkan. Tapi manusianya yang diselamatkan. Karena di mata Tuhan manusia itu berharga. Penting banget manusia itu. Gitu loh. Sangat berharga di mata Tuhan manusia itu. Makanya karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, makanya dengan karya Allah ingin menyelamatkan kembali manusia pada hubungan yang sebenarnya. Yang tadi udah diputus oleh karena dosa. Gitu loh. Nah Yesuslah jalan pemulihan itu. Yesuslah yang mengembalikan semua hubungan yang udah putus dengan sang sumber. Karena dosa. Gitu loh. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu Bang Faruk bukan untuk menebus dosa. Tapi menebus manusia dari apa? Dari pelanggaran-pelanggaran dan konsekuensi pelanggaran hukum itu, pelanggaran dosa itu yang ditanggung Yesus. Gitu loh. Makanya Yesus mau jadi manusia karena visinya jelas. Dia ingin menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan hewan, bukan menyelamatkan tumbuhan, bukan. Tapi menyelamatkan manusia. Gitu loh Bang Faruk. Jadi itu yang harus dipahami dulu Bang Faruk ya. Makanya aku bilang tadi sama Bang Faruk, satu-satunya yang bisa punya otoritas mengampuni dosa manusia itu hanyalah Tuhan. Makanya aku bilang sama Bang Faruk, Yesus lakukan itu. Dan tidak ada satupun yang bisa bantah dengan peristiwa itu. Dengan perkataan Yesus. Gitu loh. Dan tadi juga aku udah jelaskan sama Bang Faruk tentang pengakuan dua rasul Yesus, dua pengikut Yesus, dua murid Yesus. Thomas dan Filipus. Panggil Yesus Tuhan. Bisa enggak aku kasihkan, aku kan udah kasih tadi analogi dikit ke sama Bang Faruk. Bisa enggak Bang Faruk ngaku
bahwa Bang Faruk yang adalah manusia biasa atau yang adalah masyarakat biasa aja terus dipanggil presiden? Bisa nggak Bang Faruk iyakan? Enggak lah. Karena emang Bang Faruk kan bukan presiden, pasti Bang Faruk akan nolak. Bukan, aku bukan presiden, Viro. Iya kan? Nah, Yesus ketika dipanggil Tuhan oleh Thomas dan Filipus nggak ada penolakan. Yesus nggak bantah di situ, itu yang kujelaskan. Dan penjelasan saya tadi sudah jelas teman-teman ya. Berkaitan dengan kitab Wahyu 1 ayat 1, Matius 9 ayat 6. Siapa yang punya otoritas untuk melakukan dua perkara itu? Ya hanya Tuhan. Dan Yesus lakukan. Buktikan sama saya, ada enggak nabi di luar Yesus yang bisa lakukan itu? Mengutus malaikat dan mengampuni dosa manusia. Kagak ada Bang Faruk. Monggo silakan Bang Faruk ditanggapin. Atau ada mungkin pertanyaan baru. Silakan. Oke, ya. Pertanyaan saya di awal tadi belum ditanggapi. Jika memang Yesus bisa mengampuni dosa, ya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib untuk nebus dosa? Terus Anda katakan tadi kepada saya, di kematian Yesus di kayu salib bukan untuk menebus dosa, tapi menebus manusia. Gitu loh. Supaya setiap manusia itu tidak, yang percaya kepada dia tidak merasakan mati, melainkan berolah hidup yang kekal. Coba kita kaji, apakah murid-muridnya Yesus sampai sekarang masih hidup? Tidak, sudah meninggal semua. Apakah orang tua Yesus, Maria yang melahirkan dia, percaya kepada Yesus? Iya, gitu loh. Harusnya gitu loh. Apakah Maria sampai saat ini masih hidup? Tidak, sudah meninggal juga semua. Tidak ada satupun orang-orang Kristen yang mengklaim dirinya sudah ditebus oleh Yesus. Dari zaman Yesus sampai detik ini masih hidup. Semua sudah meninggal dunia. Berarti sia-sialah kematian Yesus di kayu salib. Terus kau katakan lagi tadi, dengan matinya Yesus di kayu salib, kami tidak mati dengan dosa kami, betul? Betul, tadi Dinda Viro mengatakan begitu. Dengan matinya Yesus di kayu salib, kalian tidak mati dengan dosa kalian, betul? Betul kan? Berkata begitu tadi Viro. Saya klarifikasi dulu, benar nggak? Benar Bukan kan? seperti itu. Nah, Bukan seperti itu. ini lagi salah satu buktinya kenapa kalian semua masih Kristen. Karena kalian nggak tahu isi Bibel kalian. Silakan baca dalam Lukas 8 nomor 10. Nih. Bentar ya, saya buka ya. Roma 8 nomor 10. Apa katanya dalam Roma 8 nomor 10? Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Orang-orang yang di dalam dirinya ada Kristus atau orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen, tubuhnya mati karena dosa. Setiap Kristen yang mati itu matinya karena dosa. Tidak ada Kristen itu yang mati dalam kondisi tidak berdosa. Terus Anda berikan lagi tadi, Anda sampaikan kepada saya tadi. Muridnya saja memanggil dia Tuhan. Di dalam original teksnya, tidak pernah murid-murid Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Theos, tapi dengan Kurios. Guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Kalaulah murid-muridnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, ya, kalau memang benar-benar memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, berarti Yesus telah berbohong dalam Yohanes 17 nomor 8. Karena apa? Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Salah satu firman yang disampaikan, yang diterima oleh Yesus dari Bapa itu apa? Yohanes 5:37. Bapak yang bersaksi tentang Bapak yang telah mengutus aku, dia yang telah bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Ternyata murid-murid bisa melihat Tuhan. Gak mungkin murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan.
Karena Yesus sudah mengajarkan kepada mereka Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Makanya saya bilang tadi, Viro, ya, ketika kamu ingin mengetahui tentang Yesus, kaji Yesus menurut pandangan Bapa. Bapa tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan bagi Bani Israel. Kelucuan lagi kalian ini, Viro, maaf nih Viro ya. Yesus yang turun ke dunia ini itu agama Yahudi. Ketika kalian mempelajari tentang Yesus, kalian melahirkan agama Kristen. Yesus turun ke dunia ini beragama Yahudi. Tapi ketika kalian mengatakan pengikut Yesus, kalian hadirkan ajaran Kristen. Kan nggak nyambung semua. Itu masih bagian kecil ketidaksambungan kalian dengan Yesus itu sendiri. Santai aja Viro, aku nggak enak jadinya ini lo. Santai aja kita ya. Lanjut. Dan tadi juga aku santai aja loh, aku dengerin loh narasi Bang. Ini nanti jam berapa aku harus reservasi? Jam 12. Nanti jam 12 siang, Viro, aku harus reservasi kamar lagi. Perpanjang kamar lagi. Ya, nanti jam 12 kurang kita closing dulu lah. Nanti next time kita lanjut lagi ya. Iya, karena aku jadi dalam waktunya proses pengungsian nih. Karena aku. Hah? Waktunya tinggal berapa ini? Waktunya yang mau diminta oleh Bang Faruk ini? Iya, aku jam 12 nanti harus reservasi kamar lagi ke resepsionisnya. Sekarang masih ada waktu, 30 menit lagi masih ada waktunya lah ya. Siap. Kirain Bang Faruk udah. Yuk, lanjut. Gitu loh. 30 menit aja teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman ya. Makanya kan dari tadi aku bilang aku santai aja sebenarnya teman-teman ya. Ketika aku dengar narasi-narasi Bang Faruk ya itu kan ranah Bang Faruk menilai di dalam kekristenan Yesus itu siapa, ya kan? Dari tadi kan aku udah bilang sama Bang Faruk kan untuk kenal Yesus itu, untuk belajar tentang kekristenan, belajar tentang kristologi, tahu dulu siapa Yesus. Kalau nggak tahu Yesus itu siapa, pasti gagal semuanya, gagal total semuanya teman-teman ya. Udah jelas ya teman-teman, itu gagal total. Jadi dari tadi aku dari bilang juga Bang Faruk, gini Bang Faruk, kami nggak pernah maksakan Yesus itu adalah Tuhan loh, nggak pernah. Tadi Bang Faruk juga tanya sama saya, bertanya kembali lagi sama saya, katanya, Viro kamu nggak jawab pertanyaan saya, kenapa katanya Yesus itu bisa mengampuni dosa, kenapa juga dia mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, ya kan? Kan aku udah jelaskan sama Bang Faruk tadi, bahwa peristiwa penyaliban itu dalam rangka untuk apa? Menyelamatkan manusia. Bukan menyelamatkan dosa, bukan. Tapi menyelamatkan manusia dari akibat apa? Pelanggaran hukum dosa itu loh. Makanya aku bilang tadi kan, oke, sekarang Bang Faruk bilang tadi, Viro katanya kamu bilang tadi, percaya Yesus itu tidak akan mati. Dalam konteks apa itu sebenarnya yang tidak akan binasa itu? Bukan dalam konteks dia sebagai tubuh manusia itu yang nggak akan binasa, enggak seperti itu. Makna tidak binasa itu sesuai dengan keterangan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, ketidakbinasaan itu bukan berarti saya nggak boleh mati sebagai manusia, bukan. Kebinasaan yang dimaksud di situlah binasa kekal di neraka. Gitu loh, yang namanya juga manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian, karena upah dosa adalah maut. Akibat pelanggaran Adam, nah itulah konsekuensi pelanggaran Adam. Kita manusia mengalami yang namanya kematian jasmani, kematian tubuh. Dan itu kita nggak bisa hindari Bang Faruk. Nah maksud dari saya tadi bicara tentang kebinasan itu adalah kebinasan kekal di neraka. Gitu loh. Bukan kebinasan berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Emang benar. Rasul-rasul Yesus sekarang udah metong. Iya kan? Emang kenyataannya nggak ada yang masih hidup sampai sekarang ini loh. Yang waktu zamannya Yesus nggak ada. Emang harus mati loh. Manusia juga kan punya tubuh, ini harus mati. Gitu loh. Jadi yang dimaksudkan di kebinasan di situ adalah kebinasan di neraka yang kekal gitu loh Bang Faruk. Makanya percaya Yesus itu memperoleh keselamatan kekal gitu loh.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Faruk dari tadi ya udah aku kasih tahu teman-teman ya, bahwa data-data yang dikasih Bang Faruk bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan, Yesus itu hanya sekedar nabi, Yesus itu hanya sekedar apalah kemanusiaannya. Benar, kami nggak tolak, kami nggak bantah. Karena memang begitu narasi atau literatur yang dicatat dalam Alkitab kami. Karena memang Yesus memiliki dua natur, insani dan ilahi. Datanya ada di mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Siapa Yesus? Kita akan belajar di situ, kita akan ngerti di situ. Makanya aku bilang sama Bang Faruk, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab kami menjelaskan kealahan Yesus, tapi yang itu tidak diterima atau tidak dipakai oleh teman-teman Islam ketika berdiskusi. Karena apa? Sasaran teman-teman untuk mempertanyakan iman kekristenan hanya pada batasan kemanusiaan Yesus aja. Iya kan? Yang selama ini kami orang Kristen nggak pernah nolak kalau Yesus juga itu adalah manusia, ya kan? Terbukti ketika Yesus haus dia cari minum, ketika Yesus lapar dia cari makan, ya kan? Emang terbukti kemanusiaan dia, sepenuhnya manusia dia buktikan. Dia mati, kemanusiaannya mati, tubuhnya mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Artinya memang segala ketetapan tentang kemanusiaan itu harus dilalui oleh Yesus, termasuk kematian, gitu loh. Karena di dalam Yesus itu ada yang namanya natur kemanusiaan, natur insani. Tapi jangan lupa Yesus punya natur ilahi yang seperti data-data yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Kalau Bang Faruk singgung tentang Thomas tadi yang manggil Yesus Tuhan, yang Filipus itu manggil Yesus Tuhan. Terus Bang Faruk nyinggung tadi bahwa itu original teks itu seperti ini. Cuman kata kurios nggak ada kata theos di situ. Wah, Bang Faruk. Kalau Bang Faruk merujuk kepada itu, kita akan buktikannya aja teman-teman ya. Apakah di muka bumi ini yang namanya orang Kristen nggak percaya Yesus adalah Tuhan? Iya kan, itu logikanya aja kita berpikir. Kalau cuman di Indonesia aja yang ngaku Yesus Tuhan, ya monggo, salah kita. Iya kan? Ini kita berpikir secara logika teman-teman. Salah kekristenan Indonesia kalau ngaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi ternyata followersnya pengikut Yesus Kristus itu, waduh, banyak sekali. Jadi nggak boleh lagi kita teman-teman ya, berprasangka bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya Tuhan. Bukan. Tapi memang benar, Yesus itu adalah Tuhan. Ingat teman-temannya, Yesus itu adalah Tuhan. Itu aja Bang Faruk. Silakan Bang Faruk, ditanggapi lagi atau gimana? Atau ada pertanyaan lain mungkin? Ya, saya tanggapin. Ya, saya tanggapin dulu. Saya nggak akan sampaikan pertanyaan baru ketika pertanyaan yang baru ketika pertanyaan yang lama belum kita selesaikan, ya. Anda tadi menarasikan mengatakan bahwasanya yang mati itu adalah jasmani. Ya, yang mati pastinya jasmani, nggak pernah rohani. Jadi kehidupan kekal yang kalian dapatkan itu apa? Oh, supaya jangan kekal di dalam neraka. Nah, itu angan-angan dan juga hayalan. Karena apa? Karena jangankan Yesus, pengarang Bible sendiri yang disebut dengan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Paulus beserta ante-antenya nggak pernah menarasikan seperti itu di dalam Bible. Yesus mati di kayu salib supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak kekal di dalam neraka. Nggak ada narasi seperti itu. Makanya saya bilang, kalian dengan Bible kalian aja cakar-cakaran. Kalian dengan sesama Kristen aja cakar-cakaran. Ketika kau berupaya banyak datanya loh Bang Faruk. Kalau Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah, silakan kau tunjukkan datanya. Tapi semakin banyak data tersebut kau tunjukkan, semakin kau pertontonkan kepada kami bahwasanya kau sedang berdebat bukan kepada kami, tapi kepada Bapa yang telah mengutus Yesus. Pada Bapa yang mengutus Yesus, Matius 12 nomor 15 sampai 18. Bapak menyatakan Yesus itu adalah hambanya. Dan Yesus menyatakan dirinya adalah hamba Bapa. Lalu kau berikan data kalau Yesus itu sendiri adalah Tuhan dan juga Allah itu sendiri. Maka kau yang berdebat dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengutus Yesus itu sendiri. Silahkan kau berdebat gitu loh. Dan dari awal tadi aku tidak melarang kamu di Daviro untuk menunjukkan data di mana Yesus itu Tuhan, di mana Yesus itu Allah. Silahkan tunjukkan datanya. Tapi ketika kau menunjukkan data itu, kami umat Islam hanya diam dan menonton. Apa yang kau tonton, Faruk? Aku tonton, kau sedang berdebat dengan bibelmu, kau tonton gini. Ya kan?
Kau berdebat mati-matian dengan Bibelmu, kami cuma menonton. Gitu loh. Karena apa? Makanya saya bilang dari dulu sampai sekarang teman-teman Kristen ini nggak pernah berdebat dengan siapapun, nggak pernah berdebat dengan apapun. Tapi kalian berdebat dengan apa? Dengan Bible kalian sendiri. Kalian berdebat dengan literasi dari Bapa. Kalian berdebat dengan apa yang dikatakan Yesus. Kalian berdebat dengan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang telah melahirkan Yesus itu sendiri. Karena itu kalian debat. Contoh, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan aku Yesus yang telah Engkau utus. Kalian debat Yesus, enggak Yesus. Penting kau Tuhan. Yohanes 5:37. Bapak yang Yohanes 5:37 apa kata 30 apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus menyatakan dirinya nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu kalian bantah Yesus, kalian katakan, enggak Yesus, kau bukan nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kau maha kuasa. Lalu Yesus dengan penuh kehinaan, dengan penuh kerendahan, dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, dia berdoa memohon kepada Bapaknya. Dengan penuh hikmat dan penuh kehinaan dia memohon perlindungan kepada Bapaknya supaya dia selamatkan dari proses penyaliban itu. Apa kalian katakan lagi? Enggak Yesus, apapun ceritanya kau harus mati di kayu salib. Kau merendahkan dirimu dan mengosongkan dirimu. Itu hanya sebatas kemanusiaanmu. Lalu Yesus juga berkata di dalam literasi Lukas 22 nomor 69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jika Lukas 22:69 itu adalah perkataannya Yesus, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia itu tadi? Hah? Apakah itu bukan Yesus? Yesus. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dia tetap jadi manusia. Lalu kalian katakan, oh enggak, Yesus itu dinatur. Kalian nggak sadar ini Wiro, maaf Wiro ya. Kalian nggak sadar ketika kalian katakan Yesus anak yang dilahirkan Maria itu dinatur, kalian telah menghina Yesus dan juga Maria. Kenapa begitu Farouk? Kalian ingin mengatakan kepada orang, anak yang dilahirkan Maria itu nggak normal. Gak normal, karena ada manusianya, ada ketuhanannya. Jika seorang ibu melahirkan seorang anak yang ada kemanusiaan dan juga kebinatang-binatangannya, itu anaknya gak normal. Itu penghinaan telak terhadap Yesus ketika kalian katakan Yesus itu dinatur. Lanjut, silakan. Ya, bentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik teman-teman ya. Ini tantangan loh. Bang Farouk katakan sama saya, pertanyakan sama saya, Viro, kamu hanya nyebut-nyebut Yesus saja Tuhan, tapi kamu nggak membuktikan berdasarkan data dalam Bible. Kamu nggak bisa buktikan juga, kamu nggak bisa tunjukin. Meskipun data nantinya aku sampaikan itu, Bang Farouk itu hanya nongong, denger-dengerin aja, merasa bahwa kami itu berdebat dengan Bible, berdebat dengan Bapa itu, ya itu nggak apa-apa menurut Bang Farouk lah, seperti itu nggak masalah. Oke, Bang Farouk, aku akan buktikan juga. Ada data-data dalam Alkitab kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, aku akan buktikan. Meskipun pasti akan ditolak teman-teman ya, pasti akan ditolak. Enggak apa-apa teman-teman, aku akan buktikan aja. Oke. Di dalam, bentar ya, 13 bukan 14. Oke. Di dalam Yohanes 13 ayat 14 teman-teman ya. Karena kalau kita bawa Yohanes 13 ayat 13 ya pasti ditolak mentah-mentah. Aku bawa aja Yohanes 13 ayat 14 teman-teman. Apa yang diomongin Yesus di situ? Ini perkataan Yesus loh. Ini tulisannya merah teman-teman ya. Ini perkataan Yesus loh. Tapi nggak apa-apa teman-teman aku balikan kamera supaya teman-teman lihat juga ya. Oke. Oke teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, aku balikan kamera, aku kasih tahu sama kalian semua. Oke. Perhatikan teman-teman. Di sini teman-teman jelas sekali katakan teman-teman ya. Jadi
jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah ini loh, aku yang adalah Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Yohanes Tuhan. berapa itu, Piro? Yohanes berapa itu? Yohanes 13:14 Bang Faruk. Coba dibacalah. Aku nggak mau baca ayat-ayat yang lain. Aku baca aja ayat yang secara eksplisit, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Aku baca lagi, teman-teman ya. Itu loh. Kan Bang Faruk minta datanya kan, teman-teman ya. Aku kasih datanya. Di dalam Yohanes 13:14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Itu Yesus yang ngomong, bukan Viro. Bukan. Yesus yang ngomong. Sekarang pertanyaan saya, data satu aja itu yang aku bisa kasih sama Bang Faruk, sama teman-teman yang nonton. Apakah dasar kami orang Kristen? Apa alasan kami orang Kristen tidak percaya? Karena ini Yesus yang ngomong pula. Yesus yang katakan sendiri. Bukan saya, bukan Viro, bukan teman-teman Kristen, bukan. Tapi Yesus yang ngomong. Itu kan yang diminta teman-teman Islam ketika bertanya atau berdiskusi sama teman-teman Kristen. Buktikan datanya di dalam Bible. Yesus pernah enggak ngaku dia Tuhan? Iya kan? Nah, meskipun data-data yang saya kasih juga sama Bang Faruk tadi berkaitan dengan Injil Matius 9 ayat 6, Kitab Wahyu 1 ayat 1, siapa yang punya otoritas yang bisa mengutus para malaikat, siapa yang punya otoritas yang bisa mengampuni dosa manusia, ya kan? Aku udah diskusi sama teman-teman Islam apa Islam yang lain, sepakat sama-sama, itu otoritasnya hanya Tuhan. Dalam ajaran Islam hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada oknum lain. Nggak ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika Yesus bisa mengampuni dosa manusia, lah kalian paksakan pula Yesus itu hanya manusia. Bukan berbicara tentang kealahannya Yesus. Sementara data juga dalam Injil, di dalam Kitab Wahyu 1 ayat 1, yang mengutus para malaikat itu hanya Allah dalam iman Islam. Kenapa di situ dijelaskan juga Yesus mengutus para malaikat? Terus kenapa juga kalian nggak percaya bahwa itu adalah Allah juga? Yesus adalah Allah. Kan begitu Bang Faruk. Makanya aku diskusi sama Bang Faruk ketika mau cari tentang kealahannya Yesus, ya kan? Jangan bawa data-data di dalam literasi Alkitab kami yang membicarakan dan menginformasikan kemanusiaan Yesus. Gitu loh. Makanya kan aku bilang sama Bang Faruk, mau belajar tentang Yesus, ngerti benar siapa Yesus. Kalau di dalam otaknya Bang Faruk cuma tahu Yesus, cuma kenal Yesus hanya sebatas manusia doang, pasti akan gagal memahami Yesus sebagai Tuhan. Seperti data yang saya sampaikan tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita hanya memahami Yesus hanya batasnya sebagai manusia, sebagai Allah doang, terus kita nggak kenal kemanusiaan dia, kita akan gagal memahaminya. Kita akan nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Karena begitu banyak ayat-ayat juga dalam Alkitab yang menginformasikan dan menjelaskan kemanusiaan Yesus. Begitu Bang Faruk ya. Jadi satu data aja aku kasih sama Bang Faruk. Yohanes 13 ayat 14. Pasti akan dibantah teman-teman. Pasti akan merujuk kepada original teks. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku hargai aja sama Bang Faruk. Nggak masalah. Oke, silakan Bang Faruk. Enggak. Saya enggak. Ya, kalau dalam original teks kan kita udah sama-sama tahu ya. Di situ tertulisnya itu kurios, ya, itu Tuhan, bukan Tuhan. Tapi narasi yang aku sampaikan ini tadi bukan tentang original teksnya, bukan. Saya tidak membahas tentang original teksnya. Ya, karena apa? Teman-teman Kristen pun tetap mau ngotot kan, Tuhan itu sama Tuhan, itu urusan kalian. Tapi apa yang mau aku sampaikan ini adalah hal yang lebih penting tentang Tuhan ataupun Tuhan. Ini juga bikin waktunya. Waktunya bikin kan Dinda Wiro. Nah, kenapa nggak bisa ya? Ini aku udah klik loh. Undang ulang. Iya. Coba sama Bang Faruk mungkin. Ini udah aku klik loh, tapi nggak mau dia. Oh, mungkin karena belum ada terbang paus ini ya. Oh, mungkin pula. Oke. Nah, ini bisa oke, ya. Tadi Dinda Viro membawa data di dalam Yohanes 13 ya. Nih, data Yohanes 13. Sebenarnya di dalam original teksnya itu tertulisnya kurios, Tuhan, bukan Tuhan.
Dan memang di dalam original teks, murid-murid itu tidak pernah memanggil dan menyangkakan Yesus itu dengan kata-kata theos, tetapi dengan kata-kata tuh kurios. Tapi, kalaupun Dinda Viro itu berpegang kepada Yohanes 13, kalau Anda membaca dari ayat yang pertama, Anda akan mengetahui yang tertuang dalam Yohanes 13, ya bahkan dari Yohanes 1, bukan hanya di 13, itu adalah curahan hati si pengarang, penulis Bible itu sendiri. Itu cerita karangan, Dinda Viro, cerita karangan, bukan perkataan Yesus. Makanya, ketika kalian membaca Bible, ya, ketika kalian baca Bible, kalian masuk dalam cerita karangan-karangan orang-orang yang tidak jelas. Gak percaya? Gak percaya? Saya buktikan. Kita buka dari nomor 1 ya. Yohanes 13 ini kita buka nih. Saya tidak bahas tuannya itu, udahlah. Mau kalau Anda kalian plesetkan itu kata Tuhan itu silakan. Nih. Ini cerita ini. Ini hanya cerita dari si pengarang ini, nah ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, kan cerita kan? Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, katanya kan? Yang mengatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Siapa? Kalau memang surat kitab Yohanes dituliskan oleh Yohanes, maka ini adalah perkataan Yohanes. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, ini kan cerita semua ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Nah, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya, katanya. Mereka sedang makan bersama, kan cerita ini. Cerita ini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Lebih konyolnya lagi cerita karangan ini, Piro. Lawak-lawaknya lagi, ketika iblis membisiki hati Yudas, Yohanes tahu, cobalah. Yohanes tahu. Kenapa Yohanes bilang tahu? Dituliskannya dalam kitab Yohanes, cobalah. Kan hebat kali ini Yohanes ini. Hebat Yohanes ini loh. Syukran barakallahu fikum, Bunda Nur Aisyah. Ya kan, kita baca lagi ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana hati Yudas Iskariot, ya anak Simon. Dari mana Yohanes tahu ketika iblis itu membisikkan rencana jahat ke dalam diri Yudas? Cobalah. Dari mana Yohanes tahu? Kalaulah memang Yohanes tahu, kenapa Yohanes tidak berupaya menghentikan itu? Ini buktinya, maaf cakap Dinda Wiro, cair dong Bunda. Ini buktinya, maaf cakap Wiro. Apa yang tertulis dalam Bible ini karangan dari orang-orang yang gak waras. Maaf. Gak masuk akal. Yesus aja gak tahu gitu loh. Ini bukan perkataan Yesus ya. Yesus aja tidak pernah berkata, Yudas akan dirasuki oleh iblis hingga dia mengkhianati aku. Tidak. Tapi Yohanes keren dia. Ketika iblis merasuki Yudas, dia tahu, dituliskannya di sini. Kita lanjut lagi ceritanya ya. Nih. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain, kan cerita ini, kain lenan, dan meninggalkannya di ikat pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Yang jadi pertanyaan, dari mana pula lagi Yohanes tahu cerita ini? Sementara Yohanes si penulis itu tidak ada di tempat itu, cobalah. Ya Allah ya Tuhanku, Wiro. Nah ini, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Masya Allah, Syukron, Bunda Nur Aisyah, barakallahu fikum. Jawab engkau Yesus kepadanya. Ini cerita. Gitu loh. Ini cerita dari siapa? Dari si pengarang yang tidak diketahui eksistensinya dalam kisahnya Yesus itu sendiri. Kalau kau mau memaksakan Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi ketahui Viro, kau sedang berdebat dengan Biblemu. Kau sedang mengatakan kepada Bapak kau salah. Pokoknya Yesus Tuhan. Yesus kau salah. Pokoknya kau itu Tuhan. Maria kau salah. Ketika kau berupaya mencari Yesus dalam Markus 3, ketika Yesus tidak pulang ke rumahmu selama 1 minggu itu 7 hari, kau tuh salah. Kenapa kau cari-cari dia? Soalnya Yesus itu Tuhan. Akan-akan
Kalian mau mengajarkan kepada Bapak, memberitahu kepada Bapak, memberitahu kepada Maria, memberitahu kepada Yesus itu sendiri. Siapa Yesus itu sendiri menurut kalian? Sama analoginya begini, Viro. Kau ingin memberitahukan kepada aku siapa aku. Sementara aku lebih mengetahui siapa diriku sebenarnya. Masya Allah, syukran Bunda Nur, barakallahu fikum, jazakumullah khair, Masya Allah. Alhamdulillah Bang Faruk dapat apa ya? Dapat duit untuk lanjutkan kamar hotel. Ya, keren loh, dikasih nggak apa-apa itu. Rezekinya Bang Faruk ya, nggak boleh juga ditolak. Oke, Bang Faruk, aku tanggapin aja langsung sekaligus menjawab ya. Tapi aku ingatkan loh Bang Faruk, gimana jamnya? Masih bisa gini? Karena kan Ya jam, ini terakhir jam ya, 12 sudah aku mau. tanggapin lagi setelah ini ya. Aku harus reservasi kamar hotel lagi. Karena rumahku Oke, tuh kan kebanjiran. Aku salah satu korban banjir di Sumatera Utara. Jam 12 itu harus booking kamar lagi. Banyak lagi Siap, yang mau siap. diurusin ya. Ini terakhir, nanti kita Baik. DM-in aja Viro ya kalau mau diskusi lagi ya. Ini terakhir, Ya, setelah ini baik, aku tidak tanggapin lagi ya. Oke, siap. Oke, Bang Faruk, aku sekaligus menjawab ya. Tadi Bang Faruk ngomong tanya sama saya tadi bahwa itu karangan loh, itu cerita dongeng loh, itu nggak tahu juga sumbernya yang jelas gimana itu loh ya kan. Bang Faruk lihat dulu dong. Makanya belajar dulu siapa sih pengarang-pengarang itu, siapa sih yang menulis itu, mereka itu siapa dulu. Cari tahu dulu siapa mereka itu, latar belakangnya mereka itu seperti apa, ngerti dulu di situ. Tapi aku nggak mau bahas tentang Matius, tentang Markus, Lukas, Injil, Yohanes atau apa yang menulis, aku nggak mau bahas itu. Tapi intinya begini Bang Faruk, aku kasih jawaban satu aja Bang Faruk. Di dalam 2 Timotius 3:16, aduh, mana sih ini? Bentar. Ada juga yang ganggu ini. Bentar. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan begini Bang Faruk. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya Bang Faruk, apapun literatur yang ada di dalam Bible itu, kami percaya, kami yakin bahwa itu didasari atas ilham. Ilham yang memiliki firman itu, pemilik firman itu. Gitu loh. Jelas sekali. Jadi bukan karangan-karangan kayak karangan dongeng Bang Faruk. Izin ya Bang Faruk ya. Nggak seperti itu pemahamannya. Bible kami jelas. Jelas sekali. Dasarnya jelas. Itu bukan karangan seperti yang Bang Faruk sampaikan kepada kita. Bahwa itu karangan dongeng, cerita-cerita yang basi, nggak benar semua. Bukan, nggak seperti itu. Intinya begini Bang Faruk. Intinya begini. Kalau Bang Faruk singgung tentang Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Saya katakan sama Bang Faruk ya, teman-teman ya, bos juga buat teman-teman semua. Kalau itu bertolak belakang, kalau itu bertentangan, ada enggak satu dalil di dalam Injil Yohanes? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sama-sama bertolak belakang dan sama-sama tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Bisa enggak kalian buktikan? Nggak bisa, karena apa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama mengkonfirmasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengkonfirmasikan sama-sama Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati di kayu salib, dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke sorga, dan akan datang kembali sebagai hakim yang benar. Dari kesaksian-kesaksian itu aja udah membuktikan gak ada kontradiksi dalam setiap Injil yang ada. Gitu loh. Cuman terkadang memang ada sih Injil-Injil yang belakangan datang ngaku-ngaku Injil, tapi bertentangan dengan Injil yang sebenarnya yang dipercaya dan diimani oleh teman-teman Kristen atau kita semua, ya kan? Nah itu aja untuk membuktikan sama Bang Faruk. Kalau toh memang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama tidak, atau katakanlah cuma Injil Matius dan Injil Markus yang mengakui Yesus adalah Tuhan, sementara Yohanes, Lukas enggak, Viro. Ya udah, berarti kami salah karena Injil itu nggak benar, ya kan? Tapi kenyataannya yang terjadi apa Bang Faruk? Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama menceritakan tentang kisah Yesus yang sama. Sama-sama percaya dan menceritakan tentang kisah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang kami imani, itu yang kami percaya karena berdasarkan fakta itu. Gitu loh. Jadi nggak ada di dalam ayat kami menceritakan bahwa itu karangan-karangan dongeng-dongeng dari Yohanes, karangan dongeng-dongeng dari Markus, karangan dongeng-dongeng dari Matius. Nggak ada Bang Faruk. Karena jelas sekali
di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, segala sesuatu yang diilhamkan, itu loh, perkataan, catatan, informasi dalam Bible kami yang diilhamkan oleh Allah itu akan mendidik kita, mengajar kita, memberikan kebenaran kita. Begitu loh, memberitahu kepada kita inilah kebenaran. Begitu loh Bang Faruk. Jadi menurut kami orang Kristen itu apapun yang dinarasikan oleh Bang Faruk itu sebuah kesalahan lah dalam berpikir ya. Apalagi kerangka berpikir dalam membahas tentang kekristenan Bang Faruk itu menurut saya itu udah logical fallacy namanya. Tapi nggak apa-apa dalam ranah diskusi ketika Bang Faruk ingin bertanya, no problem, nggak masalah karena ini kan intinya gini Viro ya. Mau kamu mengatakan apa yang saya sampaikan itu logika falasi, ya, mau kamu yang katakan apa yang saya sampaikan itu adalah fitnahan, itu nggak pengaruh bagi kami, bagi saya pribadi dan juga saudara Muslim sendiri, ya. Karena apa? Karena kamu yang mengatakan, bukan Yesus atau Bapak yang mengatakan. Makanya dari awal saya bilang tadi, kalau kamu bantah narasi saya, yang kamu bantah bukan saya, tapi apa yang tertulis dalam Bible kalian. Kalian sedang berbantah-bantahan terhadap Yesus, berbantah-bantahan terhadap Bapa, berbantah-bantahan terhadap malaikat, dan berbantah-bantahan terhadap Maria, bahkan berbantah-bantahan dengan Bible kalian sendiri. Oke, sampai sini dulu lah Pironya, nanti DM lagi kalau ada diskusi. Jadi teman-teman ini asik diskusi sama Pironya ini asik gitu loh. Ya, kita bisa menyampaikan edukasi lah buat satu sama lainnya. Cuman momennya memang nggak pas ya. Saya lagi kena bencana musibah teman-teman ya, musibah Sumatera Utara. Saya dan anak istri termasuk orang yang berdampak musibah itu tadi ya. Untuk Wironya makasih ya atas waktunya, buat teman-teman yang lainnya mohon doanya teman-temannya supaya kami yang di Sumatera Utara ini diluaskan Allah sabarnya, ditambahkan ya dengan kondisi apapun dan dicukupkan ya segala apa yang kami butuhkan teman-teman. Kami perlukan. Oke gitu Wiro ya, makasih banyak Wiro ya. Thank you, makasih loh.